Sonora FM, part of KG Radio Network. Seperti yang udah saya janjiin tadi sahabat Sonora, kalau di jam 17.30 sampai 18 sore hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu komunitas yang sepertinya movement yang satu ini akan sangat menarik, dan ini cocok banget buat orang-orang yang suka hewan atau khususnya suka kucing kayak saya. Selamat sore, di Instagram Live kami sudah ada teman-teman dari Peduli Kucing Liar Semarang. Hai. Semuanya. Halo, ini tadi saya udah nanya ini nanti sama Kak siapa, mereka maunya dipanggil Cat sama Meong ya, bener ya? Cat sama Meong. Oke, nah untuk Anda sahabat Sonora yang juga pengen lihat obrolan kita atau nontonin obrolan kita secara langsung, kami sedang live di Instagramnya @sonora_Semarang. Bisa langsung join aja di sana. Kalau misalnya sekalian mau request lagu atau tanya-tanya juga bisa langsung aja di sana. Anyway, apa kabar nih Mas Cat dan Mas Meong? Saya masih geli loh ngomongnya. Mas Cat dan Mas Meong, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Ini sekarang Baik. alhamdulillah baik. Posisi lagi di mana, Mas? Posisi lagi di kos-kosan temen ini, Kak. Nebeng. Iya, nebeng temen. Nebeng wifi ya? Enggak. Kuota langsung enggak ini, Kak. Aku kosan langsung, oke. Lagi di kawasan teman gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang Peduli Kucing Liar Semarang, betul ya? Ini sudah berapa lama terbentuk sih, Mas Cat dan Mas Meong? Kalau hampir 1 tahunan kayaknya ya, Mbak ya. 1 Akhir tahun. tahun 20-an. Akhir tahun 2020. Nah, itu awal ceritanya gimana kok akhirnya terbentuk sebuah gerakan atau movement dari Peduli Kucing Liar Semarang ini? Ceritanya gimana tuh? Itu sebenarnya dari hobi ya, Kak. Hobi atau kebiasaan kami sih. Tiap malam ngasih makan. Lama-lama jadi tagihan dia. Ada kepuasan tersendiri. Ngasih makan kucing, rescue juga. Dan banyak yang juga sebenarnya. Jadi lama-kelamaan jadi kayak gini lah, jadi tim yang dibantu sama komunitas dari Semarang. Oke. Nah awalnya karena emang hobi, udah kalau dari berarti ini awalnya memang yang bikin atau yang inisiasi Mas Cat sama Mas Meong sendiri nih, berdua nih. Kalau dikatakan niat buat sih enggak, cuma kebiasaan enggak. Jadi kebiasaan tiap malam kan kita ngasih makan. Kalau kita tidak abadikan, kita kan terkadang berpikiran kucing-kucingnya yang didata juga. Berapa ekor, tempat di pasar ada berapa ekor kan. Kalau nggak di-share jarang ada yang tahu dan tidak ada yang adopsi juga. Makanya sering saya share, publikasikan, barangkali ada yang mau adopsi. Dan lama-lama ada komunitas yang ikut menolong, membantu, jadi terbentuklah seperti ini, jadi tim Cat Meong gitu. Ya, intinya kita mengajak peduli sama hewan liar. Oke, intinya adalah mengajak untuk peduli hewan liar, khususnya kucing ya, kalau di Peduli Kucing Liar Semarang ini ya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya bukan kucing aja. Kami semua binatang seperti stop makan daging anjing, topeng monyet, kekerasan pada kucing dan lain-lain ya. Apalagi kami pengennya tuh di Semarang ada tempat penampungan untuk hewan jalanan. Oke. Gitu. Cuman kita berharap ke pemerintah kayaknya belum bisa ke pemerintah teman-teman. Kak. Oke, baik. Jadi sebenarnya movementnya nggak cuma sekedar ngasih makan kucing liar aja atau kucing-kucing jalanan gitu ya, tapi lebih ke awareness terhadap mungkin hewan-hewan yang liar atau terlantar kayak gitu, atau mungkin hewan-hewan yang kayak misalnya jadiin topeng monyet kayak gitu ya, atau beberapa hewan yang seharusnya tidak dikonsumsi tapi dikonsumsi seperti itu kan ya. Oke, baik. Nah, kalau Mas Cat dan Mas Meong sendiri basicnya memang melihara kucing kah, atau suka sama kucing kah, atau sudah punya kucing kah? Kalau di rumah sudah ada 60 ekor kucing. Itu kucing dari tempat sama. Ya, itu kucing rescue. Kalau kucing pribadi ya ada beberapa. Oke. Tapi paling susah satu, Kak. Gimana? Kucing garongnya nanti paling susah. Kucing garongnya paling susah. Kucing garong yang di sebelahnya. Oke. Wow, menarik. 60 kucing hasil rescue ya? Ya, itu rescue.
60 kucing hasil rescue dalam jangka waktu berapa lama tuh, Mas? Kalau dikatakan jumlah tetap sih enggak itu Kak, karena kan di pasar sama tempat sampah itu banyak oknum-oknum ya yang buang anakan kucing, kucing sakit kayak gitu ya. Kita bawa pulang mungkin bisa lebih dari 60 karena kan tiap hari dia meninggal juga. Oke. Bayangkan aja anakan kucing yang belum bisa makan sendiri, belum melek, dipisah sama induknya pasti kan meninggal juga. Susah banget merawat anakan kucing itu. Benar ya. Jadi berarti yang sekarang mungkin kurang lebih lah ya yang ada yang direscue. Kalau direscue itu berarti apakah ada shelter atau tempatnya sendiri atau sejauh ini masih ditampung di rumah pribadi, Mas? Kalau shelter sih nggak punya Kak. Kita inisiatif sendiri membuat kandang rehab. Oke, inisiatif sendiri gitu. Dibikinin emang ada ruangan khususnya kah atau ya udah kayak ya udah ditampung aja di rumah gitu? Ruangan khusus memang khusus untuk kucing-kucing yang sakit itu. Oke. Nah, Mas Ken dan juga Mas Meong, ini mungkin ada sahabat sonora yang bertanya-tanya gitu. Apalagi kalau aku memang beberapa kali rescue kucing, tapi kemudian disteril terus dilepasin kayak gitu kan ya. Jadi kan kadang-kadang kita nggak bisa nge-keep terlalu banyak gitu. Jadi kita nge-rescue, di-steril, kemudian dia dilepasin lagi kayak gitu. Nah, kalau di Peduli Kucing Liar Semarang sendiri, itu sistem atau mungkin prosedur untuk rescue-nya gimana? Apakah di rescue kemudian dirawat segala macam dilepasin atau open adopt atau gimana? Itu sama Kak, sama kayak teman-teman juga. Kami mencontoh dari pasar di Jogja juga sama teman-teman yang komunitas yang lain. Oke. Kita ambil kucing yang benar-benar memang sakit. Yang sakit kita bawa pulang, rawat, kalau sembuh kita sterilkan. Tapi steril mungkin bila ada yang mau adopsi kita silakan. Kecuali kalau sudah adopsi dalam jangka 3 bulan kita lepas lagi ke pasar dengan catatan tiap malam kita kasih makan dan vitamin. Oke, walaupun dilepas tapi tetap dipantau ya dalam tanda kutip ya, tetap setiap malam tetap dipantau dan ngelepasnya pun di pasar yang biasanya kalau kucing-kucing di pasar kalau aku lihat emang gendut-gendut sih ya, gendut-gendut kayak mereka lebih happy gitu di sana karena pasti akan dapat makanan. Oke, Aisy. Nah, mungkin Mas untuk sahabat sonora yang gimana? Sebenarnya tuh pemikiran orang buang kucing di pasar itu banyak salah Kak, karena di dalam pasar itu yang ada makanan dan minuman sebenarnya yang layak untuk mereka. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau buang kucing nggak boleh di mana-mana alias nggak boleh buang kucing ya sebenarnya ya. Gini Kak, buang kucing tuh boleh, cuman dalam aturan tanggung jawab tiap malam kita kasih makan, nah, itu ibaratnya mereka ada tanggung jawabnya lah kita lah. Misalnya kita buang ke pasar, kita kasih makan ke sana kayak gitu. Oke. Mungkin untuk orang-orang yang nggak bisa terlalu banyak ngekip kucing atau melihara kucing kali ya, makanya mungkin bisa dilepas tapi dengan tanda kutip tetap harus bertanggung jawab dengan kasih makan seperti itu. Oke. Ya benar gitu Kak. Oke, baik. Nah, ini Mas kalau misalnya kadang-kadang kita tuh kan kalau mau nge-rescue kucing tuh takutnya itu sebenarnya adalah kucing orang ya. Maksudnya kadang kan kayak kucingku pun aku lepas gitu keluar-keluar gitu kan jalan-jalan nanti pulang sendiri. Nah, kadang-kadang itu kita pengen nge-rescue kucing cuman takutnya itu adalah kucing peliharaan yang lagi jalan-jalan gitu. Sebenarnya bisa nggak sih dibedain antara kucing peliharaan sama stray cat atau kucing-kucing jalanan itu? Kalau kami kan fokusnya di tempat sampah pasar ya Kak. Jadi kita paham yang mana yang ada yang mana yang tidak ada yang punya. Dan rata-rata yang kami bawa itu keadaan 1 sekarat, 2 sakit parah seperti ada belatung, patah kaki, patah gitu. Nah, itu kita bawa pulang. Cuman kalau ada yang kiranya bersih ada pemiliknya, kemungkinan kita hanya kasih obat di tempat kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita panut yang mana? Oke. Dalam artian kita panut apa gitu. Oke, baik. Oke, berarti kalau Peduli Kucing Liar Semarang ini fokusnya sebenarnya adalah di mungkin tempat-tempat sampah atau pembuangan, terus kemudian yang ada di pasar seperti itu ya. Nggak cuma ngasih. Berarti kalau untuk kegiatannya sendiri cuman kasih makankah aja rutin atau ada kegiatan yang lain sih, Mas Kiat, Mas Meong? Kalau tiap malam tuh kita
biasanya bawa makanan kucing, minuman, vitamin, obat jamur juga ya kan sering banyak ya yang skabies di pasar-pasar kayak gitu. Ya itu kita kasih. Mungkin kalau yang parah kita bawa pulang. Kalau kita bisa obatin tempat di tempat kayak gitu. Jadi tiap malam kita tuh kayak apa ya? Kayak Batman ya, kita bawa tas juga pakai ransel, pakai obat-obatan juga kayak gitu. Cuman ada yang anjing kayak gitu, kayak anjing reptil. Ya ada lapas pemukiman, ada lapiton lah, apalah masuk kita ambil, kita lepas ke habitatnya kembali seperti di sungai kayak gitu. Oke. Ini rutin everyday, setiap hari Senin sampai Minggu malam tuh. Apanya? Untuk PVD-nya? Kita tiap malam, tiap hari. Mulai malam. Dari jam 11 malam sampai dari jam 11 malam sampai jam berapa, Mas? Maaf? Pagi. Sampai pagi? Oke. Itu biasanya, ini kan berarti di lingkup kota Semarang ya? Itu biasanya di daerah mana aja sih? Kalau malam kita fokusnya di area dulu ya, Kak, di Semarang atas lah. Mungkin kalau minggu pagi kita keliling pasar-pasar yang lain buat ngecek keadaan kucing-kucing di sana. Sebenarnya di pasar yang lain tuh sudah ada komunitas yang ngasih makan di area masing-masing sih, Kak. Cuma kita pengen lihat keadaan. Mungkin suatu saat kita mau ke Jogja juga, mau jalan-jalan ke sana. Atau kemana. Oke, baik. Berarti kalau yang peduli kucing liar Semarang ini fokusnya di daerah Semarang atas ya, kayak gitu ya? Kalau tiap hari Semarang atas. Cuman kalau minggu pagi kita jalan-jalan seperti liburan lah. Oke, kalau minggu pagi jalan-jalannya ke daerah bawah. Oke, menarik nih sahabat Sonora gitu ya. Dan selain itu biasanya kalau teman-teman yang tergabung di Peduli Kucing Liar Semarang ini sejauh ini kurang lebih 1 tahun ini sudah ada berapa banyak anggota nih, Mas Kiat, Mas Meong? Tim ya, ini kan saya sebagai tim Cat Meong tuh ada 15 orang. Cuman kalau yang dukung kita tuh ada komunitasnya 80-an ya. Kurang lebih sekitar situ 80. Cuman ada komunitas yang ini, komunitas yang itu. Sedangkan ada juga yang donatur juga sendiri, binatang sendiri gitu. Alhamdulillah banyak banget pendukung yang peduli hewan jalanan kayak gitu. Cuman mungkin mereka tidak bisa turun langsung ke lokasi, jadi mereka menitipkan berupa pakan untuk komunitas itu kayak gitu. Oke, baik. Wow, luar biasa ya sama Sonora ya. Ini menolong kucing-kucing, sebenarnya nggak cuma kucing aja, pokoknya beberapa hewan-hewan yang semestinya memang ditolong kayak gitu, khususnya mungkin yang liar dan sedang sakit atau terluka seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Mas, kayak sekarang kan banyak banget, kalau aku memang udah cukup lama kemana-mana bawa botol isinya dry food gitu. Jadi kayak ya udah dikasih kalau ada kucing dikasih kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya sahabat Sonora yang lagi pengen memulai untuk street feeding sendiri dulu nih gitu misalnya, bisa nggak dikasih atau tips and triknya tuh bagaimana sih cara street feeding yang benar gitu kalau kita secara individu nggak secara berkelompok, dan apakah harus malam hari atau bisa kapan aja? Sebenarnya kapan saja sih bisa, cuman kan gini Kak, kalau kita tiap hari atau siang atau sampai sore ya, kemungkinan ada yang tidak suka binatang, ada gitu. Mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah ditegur ya saat ngasih makan kucing di jalanan, entah itu tegurnya jangan kasih makan di sini nanti kotoran sama pipisnya sembarangan kayak gitu kan. Jadi yang saya feeding mau sore atau pagi ya siap mental aja, jangan pernah rasa malu atau minder atau takut kayak gitu. Yang penting tahu pasalnya aja lah, kita ngasih makan di tempat umum dan tahu pasal 302 KUHP tentang kekerasan terhadap binatang, entah itu kucing atau anjing atau barat dan lain-lain ya gitu. Intinya semangat, jangan takut dan jangan rasa malu. Oke, jangan takut, jangan rasa malu. Tapi memang sebenarnya malam itu disarankan supaya mungkin nanti nggak dalam tanda kutip berseteru sama warga sekitar gitu ya, atau mungkin ditegur gitu ya, karena ya bener sih kadang-kadang ada yang gak usah dikasih makan di sini ntar kotor dan segala macamnya kayak gitu, karena ya belum terlalu banyak juga orang yang aware seperti itu. Nah, kalau kita mau street feeding nih, Mas Kat, Mas Meong, yang harus dipersiapkan apa aja sih? Apakah dry food doang atau misalnya ada sempat kemarin saya lihat ada sebuah perdebatan gitu ya, kalau ngasih makan kucing itu jangan dry food doang, takutnya nanti jelek nih pencernaannya, harus dicampur sama wet food kayak gitu, atau gimana? Apa aja yang kira-kira harus disiapin nih Mas?
Nah, saya pribadi ya kayaknya ya. Pribadi makanan kering, nasi pindang, sama vitamin dan obat-obatan yang lain seperti obat cacing, vitamin mata kan banyak yang kena chlamydia atau biasanya kena kucing kayak gitu. Betul. Sama obat luka itu, yang satu perban juga kayak gitu lah. Yang penting obat vitamin jangan lupa dibawa. Oke, obat dan vitamin jangan lupa dibawa. Kalau untuk makanannya sebenarnya tergantung gitu ya, maksudnya mau dry food nggak apa-apa, wet food juga nggak apa-apa gitu ya. Bagi saya itu nggak apa-apa daripada mereka nggak makan sama sekali. Betul, bener sih ya, bener gitu. Jadi mau dry food mau wet food ya, yang penting mereka dikasih makanan yang layak. Air minum juga perlu ya Mas ya, dibawa juga ya. Itu pasti nggak, harus bawa. Harus bawa ya. Jadi jangan makanannya doang, tapi bawain minumnya juga, antar seret kucingnya sahabat Sonora ya. Oke. Nah, ini balik lagi ke teman-teman peduli kucing liar Semarang. Mungkin banyak orang yang mempersepsikan nih kalau orang-orang peduli kucing berarti wah bisa nih saya nitipin kucing gitu, atau misalnya saya udah nggak bisa ngerawat nih, kasihin aja ke teman-teman peduli kucing liar. Apakah menerima bukan open adopt ya, lebih tepatnya mungkin apa sih kalau kayak gitu tuh, kayak semacam shelter gitu ya, atau so far enggak gitu, tetap fokusnya ke kucing liar? Ya. Kita fokusnya ke kucing jalanan, cuman kalau ada yang mau nitip Pak itu saya tolak biasanya ya. Soalnya kucing sehat kalau sama kucing yang sakit diantar nular sama stres akhirnya juga meninggal kayak gitu. Jadi kita fokusnya yang kucing-kucing yang sakit, kucing jalanan. Tidak menerima kucing yang pernah kayak gitu. Oke, baik gitu ya. Berarti ya sebenarnya ini nguatin lagi argumen kalau ketika kita mau memelihara hewan peliharaan apapun itu ya memang harus tanggung jawab sama segala resikonya ya Mas ya. Kalau nggak mau beranak ya itu jalan satu-satunya steril itu. Betul, steril kalau nggak mau ya. Apalagi kita tahu sendiri kucing tuh reproduksinya cepat gitu ya. Saya aja pusing nih birahi udah 2 kali dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu. Jadi memang jalan terbaik berarti kalau dari teman-teman peduli kucing liar Semarang juga sebenarnya pro ya untuk steril ya, menyarankan steril ya. Itu penting bagi kucing-kucing yang di jalanan ya, mau di kucing pasar atau taman, steril itu lebih penting, menekan itu kelahiran anak-anak kucing itu. Betul. Jadi biar nggak makin banyak, biar nggak overpopulasi kucingnya, terus juga nggak makin banyak kucing-kucing yang terlantar seperti itu. Oke. Nah, Mas Meng lagi. Meng mana mau kucing gue? Mas Meong, Mas Cat, kalau misalnya sahabat Sonora ada yang tertarik, saya sebenarnya tertarik nih ya untuk join ataupun untuk support ke teman-teman peduli kucing liar Semarang, kita bisa support dalam bentuk apa sih Mas? Apakah tenaga, apakah donasi, apakah makan, atau gimana? Apa yang bisa kita bantu gitu? Kalau sebenarnya gini Kak, kalau peduli kucing liar Semarang itu mengajak. Jadi kita pengennya tuh di area manapun mengawali dari lingkungan mereka ya, dari depan rumah, komplek, pasar, TPS yang ada di lingkungan mereka. Jadi kita mengajak rame-rame peduli dengan nasib mereka di sana, kayak gitu sih. Cuman kalau memang bantu tenaga, apa-apa. Palahannya kalau di Semarang atas mungkin mereka jam berapa, kayak gitu. Kalau mau soal pakan, biasa kita mengutamakan tuh makanan sisa Kak. Seperti nasi, ikan, obat-obatan. Cuman kan ada juga yang di luar kota, luar negeri juga. Jadi mereka transfer juga bisa ada. Cuman kita nanti kasih laporannya juga gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dalam bentuk tenaga gitu ya, secara fisikal kita, aku pengen dong Mas ikut bantuin jalan-jalan Mas sambil cari-cari Meng gitu, boleh banget ya? Boleh, malah tambah rame, asik Kak. Tambah rame asik. Kita ngajak sebelum ada PPKM kayak gini ya, dulu tuh sering tiap minggu kita ke pasar beramai-ramai kayak gitu. Cuman ini kan Oke, ya baiklah ya. Jadi bisa Semarang atasnya tepatnya di mana sih Mas base campnya kalau boleh tahu? Kalau misalnya termasuk yang tempat untuk nge-rescue kucing-kucing itu tadi ya, di Semarang atas juga ya? Ya, kalau kita tempat rescue-an, kita nggak pernah nyebut ya, soalnya kita antisipasi buat oknum-oknum itu ya, yang sering buang kucing di depan rumah. Oke. Tempat
bawa pulang kayak gitu. Cuman kalau base camp kita ada di Jalan Mula Warman di Cafe Alexa. Namanya Alexa. Oh, kayak gitu. Oh ya, di daerah Mula Warman ya. Nah, ini pas nih buat anak-anak, apalagi anak-anak kampus gitu yang suka mungkin, aduh aku pengen melihara kucing, coba dulu street feeding, coba dulu nih kasih makan dan rawat kucing-kucing liar gitu. Biar Anda tahu kalau ngurus kucing itu sama ribetnya sama ngurus anak sebenarnya ya. Ini curahan hati mama-mama. Gimana Mas? Yang penting hati kita senang ya udah. Betul. Gitu. Ya itu tadi. Kalau kucingnya sakit ya jangan dibuang atau ditelantarkan. Benar, itu yang paling penting. Sakit dikit atau misalnya jamuran dikit, langsung udah ditaruh di pasar gitu, dipeliharanya cuman pas lucu, pas sehat, jangan ya sahabat Sonora. Yang namanya hewan peliharaan itu ya itu sama kayak kita ngerawat anak. Kita udah memutuskan untuk pelihara ya harus tanggung jawab juga sampai akhir hayatnya kayak gitu. Wah, mamah kucing bersabda ya. Jadi itu harus tahu tanggung jawabnya. Ini keren ya teman-teman peduli kucing liar Semarang, ini harus banget movementnya, gerakannya dicontoh, karena ya nggak harus kita mungkin kayak teman-teman ya yang tiap hari tiap malam muter di pasar, di mungkin tempat-tempat pembuangan, tapi mungkin mulai dari kita sendiri gitu yang ada di lingkungan sekitar rumah atau sekitar kos itu bisa ya mulai aware lah, peduli sama hewan-hewan di lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, terakhir nih Mas, sebelum kita berpisah gitu, untuk sahabat Sonora yang pengen tahu lebih jauh atau mungkin misalnya pengen gabung gitu ya, atau pengen berdonasi, pengen support teman-teman dari Peduli Kucing Liar Semarang, bisa kemana nih untuk kontak-kontaknya? Bisa DM di Instagram kami ya Kak, atau di YouTube kami juga bisa, di Cat Meong YouTube kami. Aku IG ini juga bisa langsung. Di IG-nya Peduli Kucing Liar Semarang ya, betul ya? Oke. Ini saya juga mau pesan ke pemerintah ya. Kami berharap semoga pemerintah menyediakan tempat untuk kucing atau anjing jalanan. Amin. Agar mulai tempat yang layak. Jadi bila ada yang mau adopsi tempat itu, semoga aja pemerintah mendengarkan suara kami, itu aja Kak. Amin. Aku juga berharapnya seperti itu. Monyet nggak boleh. Gimana Mas? Tadi agak putus-putus, sorry. Kami berharap stop topeng monyet dan stop makan daging anjing kayak gitu. Nah, itu juga jadi keresahan saya dan banyak orang mungkin ya. Semoga dengan kita ngobrol-ngobrol di Sonora hari ini mungkin bisa jadi ngebukain pikiran dan juga tambah insight buat teman-teman sahabat Sonora pastinya nih. Kalau mau jenis hewan apapun itu, kita harus tetap mencintai, menyayangi, merawat ya sahabat Sonora. Gak cuma pas lagi lucu-lucunya, tapi pas ada di lowest point-nya Syaila, lowest point di titik terendah hidupnya kayak gitu. Nah, yang pengen join, pengen tahu lebih banyak, bisa follow Instagramnya Peduli Kucing Liar Semarang. Bisa juga di YouTube-nya Cat Meong. Bener ya? Ya, Cat Meong. Masih Cat Meong. Kenapa sih namanya Cat Meong? Kalau grup-grup kayak di Facebook itu ada juga nggak Mas komunitasnya untuk ini Peduli Kucing Liar Semarang? Ada ya, Cat and Friend sama Peduli Kucing Liar Semarang namanya kalau di Facebook. Oke. Jadi bisa di situ ya. Karena kadang-kadang di Facebook lebih masif ya untuk spreadingnya, untuk penyebarannya kayak gitu kan. Bisa juga di Facebook cari tuh Peduli Kucing Liar Semarang, pasti ada di situ. Nanti saya habis ini langsung akan follow dan akan ikut nih sama street feeding, karena rada susah sebenarnya, honestly rada susah ya street feeding sendiri kalau mau cari tempat-tempat yang tidak menimbulkan konflik gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk sahabat Sonora yang pengen ikutan juga bisa langsung ke Peduli Kucing Liar Semarang. Mas Cat, Mas Meong yang aku nggak tahu nama aslinya, tapi terima kasih banyak ngobrolnya sore hari ini. Ya, jadi kita jadi punya insight baru. Semoga habis ini makin banyak juga sahabat Sonora yang open minded gitu ya, yang tergerak hatinya juga buat ikutan mulai street feeding kucing-kucing liar ataupun hewan-hewan liar yang ada di Kota Semarang khususnya. Thank you ya Mas ya. Sama-sama Kak, makasih Kak. Ya, sehat-sehat terus. Bye-bye. Sonora FM, part of KG Radio Network.